Jambu kristal dengan nama latin Pisidium guajava termasuk tanaman hortikultura yang saat ini mulai dibudidayakan oleh masyarakat karena tanaman ini memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Merupakan tanaman buah-buahan yang mudah tumbuh pada tanah jenis apapun dengan kondisi iklim tropis. Untuk di Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, jambu kristal ini merupakan potensi unggulan yang terus dikembangkan, seperti di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa, yang dijadikan salah satu pembelajaran di bidang agribisnis dan hortikultura. Jambu kristal dengan nama latin Pisidium guajava merupakan potensi unggul dari Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin yang saat ini telah dibudidayakan oleh siswa SMK PP Sembawa. Untuk lahannya sendiri seluas 1,8 hektar dengan jumlah batang sebanyak 600 batang jambu kristal. Seperti apa budidayanya? Mari kita ikuti Zona Tani. Budidaya jambu kristal yang dibudidayakan siswa pada lahan seluas 1,8 hektar dengan 600 batang pohon jambu kristal. Di sini siswa diajarkan mulai dari proses penanaman, pemupukan, pemeliharaan sampai proses panen. SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa yang fokus dalam proses pembelajaran bidang pertanian ini mengajak siswa untuk memahami teknologi pertanian dengan sistem pertanian yang berbasis teknologi modern. Melalui pembudidayaan ini, siswa tidak saja belajar teori, tetapi mereka diajarkan secara langsung di lapangan cara proses budidaya yang benar. Untuk di sekolah ini, jambu kristal juga menjadi produk unggulan yang akan dikembangkan karena pangsa pasar yang cukup menjanjikan. Jambu kristal berasal dari daratan Amerika Tengah yang menyebar ke beberapa negara di Asia seperti Indonesia dan Taiwan. Dalam berbagai literatur, jambu kristal ini masuk ke Indonesia pada tahun 1991. Sejak saat itu jambu kristal menjadi tanaman hortikultura yang dibudidayakan dan diperbanyak dengan cara vegetatif. Jambu kristal cocok untuk ditanam di daerah tropis karena jambu kristal memerlukan intensitas cahaya yang baik. Proses penanaman jambu kristal diawali dengan pemilihan lokasi tanah dengan intensitas cahaya yang banyak atau ruang terbuka. Selain intensitas cahaya yang juga mempengaruhi terhadap produksi tumbuh kembang tanaman jambu kristal, penanaman jambu kristal juga tergantung dari kondisi kesuburan tanah dengan kandungan unsur hara yang cukup. Jika kondisi kesuburan tanahnya baik, maka akan berpengaruh terhadap buah jambu kristal yang akan dipanen.
selama ini yang sudah kami lakukan kayaknya cocok. Malah banyak teman-teman di luaran atau masyarakat yang sering beli jambu kristal ke sini itu merasa jambu kristal sini lebih manis dari daerah yang lain gitu kan. Ada yang di pinggir jalan itu dari Pulau Jawa rasanya beda kata masyarakat. Kalau di sini dia tanahnya atas tanah humus, lapisan keduanya itu tanah puruh. Kalau orang bilangnya tanah kerikil gitu kan. Kalau kendala memang di sini kendalanya satu kalau musim kemarau. Kalau musim kemarau kita harus intens nyiram itu 1 minggu sekali, 1 minggu. Nah jadi kalau nggak instan mungkin itu ada yang mati dan juga ada penyakit di sini, penyakit namanya jamur upas itu banyak yang membuat jambu kristal kita yang mati. Kalau anak-anak yang di program studi ATPH ini, dia 1 minggu sekali itu pelajaran di budidaya tanaman pangan dan hortikultura, dilibatkan di sini pencangkokan. Ini karena musim kemarau, jadi biasanya nggak ada pencangkokan. Karena apa? Agak ribet. Kalau mau mencangkok, mau nyiram gitu kan, nyiram cangkokannya. Kalau enggak itu hasilnya nggak maksimal. Untuk mendapatkan jambu kristal dengan buah yang manis, maka diperlukannya ketersediaan bibit yang unggul. Untuk mendapatkan bibit jambu kristal dengan kualitas terbaik, maka harus melalui proses pencangkokan pada jambu kristal yang sudah dipilih. Dengan jenis tanaman buah yang cukup lebat dan rasanya manis, memiliki sifat yang sama dengan induknya. Dari minat saya yang hobinya bertani, jadi saya ingin menjadi wirausaha muda di bidang pertanian. Sekolah SMK Pertanian Negeri Sumbawa ini kan cenderung ke pertanian. Jadi saya ingin sekolah di sini, itu alasannya. Diajarkan cara budidaya tanaman dari mulai pembibitan, penanaman serta panen. Dalam proses pengolahan lahan yaitu lahan dulu yang terlebih dahulu. Lahannya itu untuk penanaman cari yang intensitas cahayanya itu penuh atau 0 sampai 12 jam. Dalam proses penanaman itu yang terutama bibit yang digunakan itu harus unggul. Dalam penanaman jambu kristal ini bibit yang digunakan yaitu secara cangkok atau vegetatif. Keunggulannya karena memiliki sifat yang sama seperti induknya serta tanamannya banyak itu dalam waktu yang singkat. Bibit yang baik adalah bibit dengan ciri batangnya yang kuat, tumbuhan tidak kerdil, daunnya rimbun dan tidak terdapat penyakit atau hama. Biasanya bibit yang dihasilkan dari proses cangkok atau okulasi memiliki kualitas yang lebih menjanjikan, seperti buahnya yang lebih besar dan memiliki rasa yang manis dibanding dengan bibit yang dikembangkan dari biji.
Tanaman jambu kristal memerlukan pemeliharaan yang baik dengan cara penyiraman 1 minggu sekali tergantung pada kondisi cuaca. Jika musim penghujan, tidak perlu dilakukan penyiraman secara rutin. Namun sebaliknya jika musim kemarau, tanaman jambu kristal ini harus dilakukan penyiraman 2 kali seminggu. Ketersediaan air menjadi faktor utama berkembangnya jambu kristal menjadi berkualitas. Buah jambu kristal juga sering diserang hama lalat buah dan untuk mengantisipasinya, siswa melakukan penyemprotan insektisida pada bagian tanam yang terserang lalat buah. Selain itu juga siswa diajarkan untuk membungkus buah jambu kristal dengan plastik sehingga terhindar dari serangan lalat buah. Jambu kristal yang diserang lalat buah memiliki ciri fisik terdapat lubang hitam pada jambu kristal dan jambu ini akan membusuk. Untuk kendalanya tersendiri dari serangan hama, Mbak. Hama seperti apa? Hamanya lalat buah, Mbak. Dari lalat buah tersendiri itu menyebabkan busuk pada buah, Mbak. Buah yang terkena serangan lalat buah tersendiri yaitu memiliki ciri fisik ada lubang hitam. Dan itu kalau tidak segera diaplikasikan, dia akan busuk. Disemprot menggunakan insektisida, Mbak. Dan dengan juga diplastikin seperti ini supaya untuk mengantisipasi serangan lalat tersebut. Pemeliharaan buah kristal tersebut ini dengan cara dipupuk juga, pupuk susulan. Kegiatan dalam pemeliharaan buah kristal tersendiri ada penyangan gulma, pemangkasan, dan penyiraman. Dilakukan 3, tergantung juga sih, Mbak, dengan cuaca. Kalau dia kemarau ya minimal seminggu sekali. Sejak tumbuh buah, siswa mulai melakukan pembungkusan pada buah agar buah jambu kristal terhindar dari serangan hama lalat buah dan penyakit, sehingga jambu kristal dapat tumbuh lebih maksimal. Produksi jambu kristal dalam 1 tahun bisa 5-6 kali panen. Kalau dalam hitungan hari, hanya dalam 40 hari jambu kristal sudah bisa dipanen. Untuk 1 pohon buah jambu kristal bisa memproduksi 5-10 kg. Untuk 1 tahun bisa 5-6 kali, tapi kalau kita lihat dari hari itu 40 hari sudah bisa panen.
Untuk satu pohon karena ini sudah dipangkas itu bisa memproduksi 5 kilo. Tapi normalnya itu bisa sampai 10 kg untuk satu pohon. Ciri fisik buah yang sudah siap panen kita bisa lihat dari warna yang pertama hijau kekuningan, terus bentuknya besar dan kulitnya itu mulus. Kalau untuk cara pemanenan itu menggunakan gunting stek, terus kita gunting di ini. Ya, sebenarnya untuk pemanenan itu tidak terlalu susah karena kita hanya menggunakan gunting stek yang kita potong ujungnya. Tapi kalau menggunakan tangan juga bisa. Ciri fisik buah jambu kristal yang siap panen itu bisa kita lihat yang pertama adalah warnanya hijau kekuningan, terus bentuknya besar dan kulitnya itu mulus. Buah yang siap panen memiliki ciri khusus dengan fisik bentuk buah yang besar, warna hijau kekuningan, dan kulitnya yang mulus. Panen dilakukan dengan cara menggunakan gunting stek yang digunting pada ujung batang buah. Ya. Budidaya jambu kristal di SMK PP Sembawa ini diharapkan menjadi tempat produksi sekaligus tempat pembelajaran siswa SMK PP Sembawa. Dengan demikian, siswa dapat mengaplikasikan teknik pertanian di lingkungan sekitar, sekaligus modal dasar untuk menjadi wirausahawan yang berhasil dan sukses di bidang pertanian. Jadi kami di SMK PP Sembawa ini sebagai salah satu sekolah vokasi milik Kementerian Pertanian ini mempunyai tugas ya untuk menghasilkan tenaga-tenaga teknisi menengah bidang pertanian yang terutama memang menguasai teknis di bidang pertanian. Kemudian juga sekolah ini juga punya tujuan untuk menghasilkan calon-calon wirausaha di bidang pertanian. Dalam rangka itu kita menghadirkan fasilitas pembelajaran dalam bentuk unit-unit usaha agribisnis, salah satunya adalah kebun jambu kristal ini. Tujuannya supaya anak-anak bisa langsung melihat di lapangan seperti apa kegiatan teknis budidayanya, kemudian juga seperti apa pengelolaan usahanya. Nah, kami melihat jambu kristal ini sebagai salah satu tanaman yang potensi untuk dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan kita akan buah-buahan segar ya. Jambu kristal ini mengandung banyak vitamin C sehingga bagus untuk dikonsumsi setiap hari. Kalau untuk pemasarannya sekarang ini kita pasarkan hanya di sekitar Sembawa ini. Dulu kita pernah kerjasama dengan salah satu pusat perbelanjaan di Palembang ya. Tapi karena ini sekarang produksinya agak menurun ya. Jadi ini habis di sekitar Sembawa saja. Ya, kalau jambu kristal ini keunggulannya tentu bijinya lebih sedikit. Kemudian juga teksturnya itu lebih renyah. Potensi budidaya tanaman jambu kristal yang dibudidayakan siswa SMK PP Sembawa akan menginspirasi masyarakat terutama para siswa di sekolah lain, sehingga dapat membudidayakan tanaman dengan memanfaatkan lahan sekitar. Halo Mbak, boleh Mbak, silahkan. Ini bisa dipanen Mbak, yang ini bisa dibantu ya? Enggak yang ini? Di ke depan. Nah, ya. Di dalam. Iya. Iya. Yang mana lagi? Ada lagi yang bisa Ada? Ini bisa ya? Silakan Mbak, coba. Ya, jadi ini juga saya tahu ya.
kuatnya sebutannya. Iya. Biar tidak kena. Biar nggak kena hama. Kalau di kanan tuh warnanya lebih Agak busuk, jadi busuk di dalam, di luar jadi juga busuk, jadi warnanya agak coklat. Iya, punya. Budidaya jambu kristal ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, juga mendukung ketahanan pangan di Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Pemirsa, ternyata jambu kristal ini memiliki rasa yang manis, sedikit bijinya, dan juga memiliki tekstur yang lebih renyah. Jambu kristal ini memiliki kandungan vitamin C yang tinggi yang baik bagi tubuh. Dan juga potensi tanaman ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Banyuasin. Sekian Zona Tani kali ini, saya Regita, sampai jumpa.